I got a joke. Bunch of introverts walked into a podcast. Hey, That's us. Welcome back to SSI, yes, that's us. Bersama gue, Winoto Joyokusumo, and bunch of my introvert partners. Donus. dan gue Belinda. Kalian Eh, kemarin habis ngomongin apaan berdua? Ada deh. Lu gak dateng. Gak usah, Bel. Lu gak dateng. Gak usah, gue udah tahu itu cerita beribu-ribu kali, jadi udah. Tapi masih ada part 2-nya loh, which is Oh, bakal masih? tayang abis Ah, episode ini. Tuh. True. Oke. Kita bahas yang lain dong. Yuk. Masa nama kita speak introvert, tapi nggak pernah membahas introvert itu gimana. Sekarang aja Iya. kita bahas tentang introvert itu gimana, dan juga ya sekarang introvert juga ada perzodiakan. Tapi sebelum kita ke topiknya ya, tau gak sih, di dunia ini ada dua hal teribet. Pertama, ketika lo pakai mobil kopling, ya, tapi pas turunan itu lu disuruh mundur, itu susah banget cuy. Lu berdua mobilnya Matic kan? Lu bisa nggak naik mobil kopling berdua? Bisa. Lu bisa. Itu susah banget kan? Lu bayangin dong, kalau turunan tapi kita naik mobil kopling suruh mundur, Suruh itu mundur. susah banget. Ribet. Gue nggak pernah sih kayak gitu. Itu kalau udah kayak gitu udah nyerah aja lo, sumpah. Nah, yang kedua, anak muda zaman sekarang yang menjadikan zodiak dan MBTI sebagai dasar mencari pasangan. Itu ribet banget. Lu nyari pasangan bukan cuma ngelihat dari pekerjaannya apa, agamanya apa, Bibit, kelaminnya bobot, apa. bebet, zodiak, MBTI, BBB, Tapi sekarang ditambah zodiak dan MBTI. Dan itulah yang akan kita bahas sekarang, zodiak dan MBTI. By the way, Ya. zodiak lu berdua apaan sih? Gue Leo. Gua ikan, Apaan? Pisces, Pisces ya? apa Pisces? Pisces sama Pisces sih ngomongnya. Gue nggak tahu. Nggak tahu sumpah. gue kasih benefit of the doubt deh. Ya. Pisces gue. Pisces ya. Sampai salah ya. Kalau gua Aquarius. Oh, Ini ya, oke. kita satu ini nggak sih? Satu. Kalau gue sama Toto satu ekosistem, Belinda beda. Iya kan, satu ekosistem Enggak. kan kita. Enggak cuy, kita beda-beda semua. Sorry, Aquarius tuh angin. Oh gitu ya. Tapi Aqua, Oh Aqua. iya, tapi aku gua Tapi- air loh harusnya. Tapi angin cuy. Oh iya, lu bikin ya diri udah. sendiri dan Nes. Mungkin maksudnya itu ya apa? Kayak film di Sharknado tuh, yang hiu bisa jadi Hah? tornado tuh. Ya itu Oh, mungkin. oke. Air Mungkin, jadi angin aja. mungkin berangkat dari situ. Ya gak mungkin lah. Bukan dari situ, tau gak lo? Apa? Zodiak nih ya. Ah. Zodiak itu sendiri itu tuh udah ditemukan itu 400 sebelum Masehi. Iya 400 makanya. before Christ. Gak mungkin dong. Itu film itu tahun berapa, Nes? Iya. Oke, berarti Siapa yang mau nonton itu film juga? berarti Sharknado yang berangkat dari zodiak. Iya. Ya. Nah, bisa jadi. Iya. Apaan? Zodiak Wah. ini. Apa kalau? Zodiak ini ditemukan sama bangsa Babel, cuy. 400 Iya. sebelum Masehi. Jadi nggak mungkin zodiak itu berdasarkan film Sharknado-nya Danes, ya kan? Iya. Satu. Iya. Mm-mm. Dua, gua sempat mikir gini deh. Kenapa ya orang zaman dulu tuh mencari ilmu tentang perzodiakan ini, tentang astrologi? Karena astrologi, astronomi itu kan ilmu yang melibatkan pengamatan dan penjelasan kejadian yang terjadi di luar bumi dan atmosfer. Ya, ada bumi, ada bintang-bintang dan bulan. Ya mungkin karena zaman dulu orang tuh kan nggak ada lampu, nggak ada entertainment. Berarti kan mereka kayak cuma tidur doang gitu ya di lapangan, terus ngeliat ke atas kok ada bintang-bintang. Akhirnya jadi deh astronomi ini jadi ramalan gitu loh. Ya nggak sih? Ada bintang, Bisa. ada bulan, macem-macem lah, ya nggak sih? Mm-mm. Gue denger nih, gue inget waktu itu gue pernah ngobrol sama lu ya, Bel, sama lu juga sama Danes. Sebenarnya untuk membaca astronomi ini bukan hanya dari bintang lo apa gitu loh, ya kan? Ada moon, ada sun, itu lu gimana sih maksudnya? Gue kurang ngerti ya tentang itu.
Jadi Belinda profesor perzodiakan silakan. enggak. Jadi gini, sebenarnya kalau zodiak yang kita tahu berdasarkan tanggal lahir kita doang, itu sebenarnya kalau ditelisik lebih dalam itu namanya sun sign kita. Itu kalau Itu yang berdasarkan biasa. tanggal. Hari ya, matahari berarti kan. Yang biasa ada di ini ya, apa majalah Femina itu ya. Itu yang pokoknya berdasarkan tanggal lah, itu sun-nya kita. Tapi itu sebetulnya, jadi kan sebenarnya astrologi itu berangkat dari posisi bintang-bintang pada saat kita lahir kan. Nah itu, Oke. nah itu benar-benar kalau mau dilihat lebih dalam tuh harus tahu kita lahir lokasinya di mana, jam berapa, kayak gitu. Karena kalau mau dilihat lengkapnya lagi tuh astrologi tuh sebetulnya nggak cuma ngelihat posisi matahari ada di mana, tapi juga bulan dan ke-8 planet gitu. Dan itu masing-masing tuh ada artinya. Misalnya kalau misalkan sun itu menunjukkan siapa diri lo. Kalau moon itu siapa diri lo ketika lo sendiri atau ketika lo berada di lingkungan yang lo nyaman gitu. Terus misalnya rising, ada rising. Rising itu adalah topeng yang lo perlihatkan kepada orang-orang. Nah, dan segala macam topeng, siapa diri lo, apa segala macam itu ya berdasarkan si 12 astrologi itu gitu. 12. Oh, Capricorn, Pisces, Leo, bla itu ya. Betul. Tapi berarti gini ya, menarik banget karena ini gue pernah kayak ketika gue baca jurnal-jurnal tentang astrologi gitu ya. Berarti memang gue mikirnya 400 sebelum Masehi. Kan sekarang udah 2020 setelah Masehi ya. Kan ketika kita balik lagi deh, definisi Masehi itu apa? Masehi itu kan kalau di bahasa Inggris ini kan Christ ya. Berarti kan sebelum Masehi adalah sebelum Kristus ada gitu kan. Sebelum Isa ada, Nabi Isa ada, Yesus ada. Nah, zaman dulu berarti emang orang-orang itu ya belum ada lampu, belum ada segala macem. Jadi mereka kayak, kenapa tadi dibilangnya berdasarkan matahari, berdasarkan ada bulan, ya karena mereka mereka tiduran nih, ya kan, di lapangan, melihat kok ada yang menyala-menyala, ini apa? Pas mereka berubah hari, bintangnya masih ada. Tapi ketika gue pas bulan yang ini, misalnya pas Januari, ketemu lagi sama bintang yang ini, kan kayak gitu ya. Ya kan, astrologi ternyata tidak. Zaman dulu ya menurut gue mungkin mereka melakukan menemukan ilmu ini tuh bukan hanya untuk sebagai fun, mungkin mereka juga sebagai ramalan yang mereka percaya. Betul. Sampai sejauh itu karena zaman dahulu ya nggak sih, zaman dahulu belum ada ya pastinya ilmu tidak semudah sekarang untuk udah mendapatkan ilmu ya kan. Betul. Mereka cuma bisa mendapatkan ilmu dari apa yang mereka lihat. By the way, lu berdua percaya nggak sih sama perzodiakan ini? Kalau gue for fun aja sih. For fun aja ya. Kalau lu Nes, percaya nggak? Gue dikit skeptis tapi iya ada benernya sih. Kalau gue lihat zodiak tuh general, jadi kayak semua orang bisa jadi Leo, semua orang bisa jadi Pisces, semua orang bisa jadi Aquarius. Ya, makanya ini gue balik lagi ke argumen gue tadi. Maksud gue mungkin ya orang zaman dulu, mungkin kita sekarang kebanyakan yang menganggap ini sebagai fun ya. Tapi mungkin orang zaman dulu mempercayai ini karena inilah yang mereka ketahui gitu. Ya itulah kenyataan. Ramalan-ramalan ini yang mereka ketahui. Iya, cara berpikir mereka pasti berbeda banget dengan cara berpikir kita sekarang. Wow, ternyata perzodiakan bisa sampai segitunya ya. Iya. Kalau sekarang kan artikel-artikelnya paling tentang zodiak apa yang paling pinter, zodiak apa paling beda. Perkembangan zaman udah berbeda ya nggak sih? Zodiak bagus buat dilihat. Ini sih kayak buat lu menilai diri lu sendiri, menurut gua bagus-bagus aja. Cuma buat lu untuk menjudge orang itu menurut gua kurang pantas sih. Kayak apa? Gue lihat nih, gue sebagai Pisces yang moonnya apa sih kalau gue Bel?
Waduh, gue kebetulan Apa? nggak tahu Lupa. tuh lo lahir jam Udah, berapa? itu bilanglah misalkan gue moonnya Libra, Ya. kan gue sebagai Pisces Libra, risingnya katakanlah Leo. Ya gue lihat kelemahan gue apa, kelebihan gue Hmm. apa, ya ini tinggal gimana caranya lu bikin lemonade dari situ kan. Hmm. Tapi menurut gue kurang pantas buat kita ngejudge, oh orang ini Pisces nih, baper nih pasti. Oh gak, gue berkomunikasi dengan dia kan, itu kan Hmm. kurang baik juga kan. Maksudnya kan Hmm. harusnya ada cara lain untuk lu mengenal orang kan. Untuk sekarang kan, Nes, tau gak lo? Tapi Sekarang. untuk orang zaman dulu yang Iya. untuk kehidupan 400 sebelum Masehi, tau gak lo? Yang udah pasti belum ada apa-apa gitu loh, belum ada gedung, udah pasti belum Iya. ada segala macem. Iya, kalau Kenapa menurut gue, percayai? iya menurut gue, tapi pasti ada juga yang skeptis. Iya, udah. Iya. Ada yang percaya pasti, karena kan ya benar, zaman dulu kan orang apa aja dipercayai kan. Maksudnya apa, zaman invention gitu kan, mulai orang trending pengetahuan baru, terus teknologi baru, makanya zodiak pun dianggap sebagai invention, dan itu pasti banyak orang yang menerima juga. Ya sama lah dengan banyak hal. Tapi menurut gua, kalau lu percaya itu dan nggak percaya itu juga sama, ya nggak ada minus plusnya sih dengan adanya zodiak ini. Iya, karena gue mikirnya gini, mungkin orang emang sekarang menganggap ini sebagai fun ya, kebanyakan. Iya, ada yang menganggap ilmu Perzodiakan juga ya. ada. Perzodiakan. Malah Kalau ilmu astronomi kan macam-macam. Itu Ada yang memang. ngebahas tentang waktu. Ya, kalau Konsep waktu astronomi kan kan, dari astronomi. kalau astronomi Itu kan kan memang sains. Kalau astrologi kan memang pseudo science gitu. Iya, itu Iya. saja sains. Dan sebenarnya astrologi itu dulu diciptakan juga ini gara-gara apa namanya, kan dulu kan kerajaan-kerajaan gitu. Nah, pas zaman itu kan memang belum ada agama yang kita kenal sekarang kan. Mungkin mereka percaya Tuhan, tapi yang mereka percaya tuh ya dewa-dewa, dewi-dewi gitu kan. Matahari gitu-gitu kan. Nah, pada saat zaman kerajaan itu tuh mereka bertanya kepada pendetanya mereka zaman dulu, priestnya zaman dulu, dan kayak mereka tuh bertanya untuk ini gimana nih nasib dari keturunan kita dan sebagainya, dan gimana nih cara kita berinteraksi dengan satu sama lain. Berangkatnya tuh dari situ. Nah, makanya ini ya apa, ada dewa Neptune, dewa ya, karena balik lagi yang tadi gue bilang, mereka cuma bisa mengambil informasi dari yang mereka lihat gitu loh. Manusia kan. Betul. Zaman dulu kan informasi nggak semudah ini, belum ada Google dong zaman dulu. Betul. Belum ada buku-buku. Dan memang kepercayaannya mereka, setiap planet yang ada di sistem solar itu berada di berada di bawah sakti gitu ya. Bukan, ya kan? Berada di bawah satu kontrol jadi masing-masing planet tuh dipegang masing-masing Tuhan, dalam tanda kutip ya, masing-masing dewa gitu. Dan dewa-dewa yang memegang planet ini mereka percaya adalah dewa-dewa yang menentukan interaksi sosial. Dan kayak gitu. Makanya astrologi jatuhnya di kayak kepribadian orang gimana gitu. Nah, juga ini bukan sains ya. Religious berarti, Bel. Iya, religious pada saat itu. Bisa dibilang seperti itu. Karena kan kayak balik lagi, ini 400 tahun sebelum Masehi loh, Bro. Itu juga itu ya pasti beda lah keilmuan dan cara pikir manusia. Gue nggak tahu ya. Orang zaman dulu udah mengerti cara ngomongnya udah pasti beda. Pasti cuman ya hidup, tidur, terus lihat ada bintang, ada di atas sana. Bagus banget. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan, kok ada? Kenapa ada? Segala macam itu ada. Itu deh. Ya udah, kita bahas yang lebih fun aja deh ya daripada dari tadi. Udah serius banget. Nah, Leo, Pisces.
gue ada suatu artikel nih dari Tribun News. Leo itu sering dibilang pemimpin dan bersemangat, tapi posesif dan juga egois. Itu beneran nggak, Bel? Kalau dari artikelnya nih. Oke, kalau posesif dan egois, gue nggak mengiyakan sih. Maksud gue gini, gue emang orangnya gengsian banget dan gue memang teritorial banget. Tapi gue nggak merasa gue pemimpin banget sih. Jadi ada salah, ada benar ya. Nah, ya itu. Ya, mungkin lu bukan lion tapi lioness. Oke, wah teritorial Lu iya, lebih suka memimpin lebih suka enggak gitu ya. memburu. Iya, daripada memimpin. Ya baik-baiklah Bel, memburu itu. Buat Pisces, ada juga nih dari Pop Bella. Anjir, gue bacanya Pop Bella ya. Ini di sini ditulis kreatif dan bersimpati, tapi pesimis dan suka lari dari kenyataan. Gimana? Ya iya. Lu pesimis Iya. Nes. Gua pesimis iya. Ya gua kalau gue yang paling nge-list relevan mungkin yang artis sih. Simpatik, pesimis sama lari dari kenyataan mungkin bener. Cuma kalau kreatifnya itu yang paling remotely related lah. Ya setidaknya lu bersimpati lah ya dengan kehidupan. Itu Leo dan Pisces. Kalau Aquarius apa Bel? Lu apa nggak Bel? Aquarius tuh setahu gua unik yang jelas sama kayak headstrong gitu kayak. Headstrong tuh apa? Kayak keras kepala, iya. Bukan keras kepala mungkin. Apa? Mungkin gue keras kepala sih. Suka mencoba, maksudnya nggak pernah susah nyerah. Tuh. Kalau keras kepala kan konotasinya negatif tuh kayak. Kalau headstrong tuh kayak ya itu suatu sifat yang dimana lu susah banget nyerahnya, dan itu emang Toto banget. Iya, dan unik gitu loh. Toto kan unik ya. Maksudnya dari Toto cara pemikirannya segala macam. Kalau lo ngobrol baik sama Toto tuh unik loh dia. Terima kasih sudah ini ya. Antara orang merasa iba atau unik. Terima kasih sudah ini mengiklankan saya. Iya. Follow Toto di @winotoj. Winoto gender sekali, dan juga saya ada jasa kurir. Yang di Jogja kalau mau antar-antar, pandemi bukanlah halangan untuk mengantar barang, saudara-saudara. Iya, bisa langsung hubungi ya. Iya. Langsung aja di follow IG saya dan juga IG teman-teman saya, dan juga kalau habis ini AdSense ya tau buat sama Belinda, jangan lupa. Sumpah ini pembicaraan apa, malah promosi ini ya Instagram. Bener, lanjut ya. Kita semua introvert ya? Introvert sih? Introvert. MBTI ya? Abis udah pada tes MBTI dong? Udah. Gue INTP sih. Lu berdua apa? INFP. Gue sama ya? Gue INFP, kadang ENFP. Gue ambivert, gue bukan introvert sih. Jadi yaudah bye. Enggak lah. Hari ini gue ngerasa introvert banget hari ini, entah kenapa. Kenapa Nes? Jadi gue mengkualifikasikan diri gue untuk memulai podcast ini. Enggak. Orang ambivert emang gitu. Kadang pengen diem di rumah misalnya. Tapi kadang pengen jadi party beast gitu, bisa juga. Party animal. Bisa. We go both way lah. Tenang gitu loh. Iya. INTP, INFP, MBTI. Ini juga sih sesuatu hal baru banget ya, yang ngetrennya itu kayak baru-baru nggak sih, 2014an gitu nggak sih? Tapi ini udah ditemuin tahun berapa? Iya, ditemuin udah lama. Iya. Cuman kayak nyampe di pergaulan kita lah ya. Itu baru-baru nggak sih? Gua aja baru tes tuh tahun 2000 kemarin lah. 2019 gue baru tes. Gue tuh INTP, dulunya INFJ. Bisa berubah ya? Bisa berubah. Karena ini ya, lingkungan dan segala macam.
Iya, Tapi makanya iya. Afdol rasa apa? Iya, bedanya sama zodiak ya itu kalau MBTI lu bisa berubah-ubah, kalau zodiak nggak bisa. Iya, betul. Ya nggak bisa dong. Masa lu Nggak bisa, masukin masa rahim lu mau ibu ngubah ini. lalu berubah ide wah. Iya, cuma Tapi ini gini. kalau zodiak mungkin berubahnya kayak lu bisa berubah tapi di luar lingkup zodiak lu mungkin kalau Belinda misalkan dia mau berubah jadi leadership itu mungkin bisa karena dia punya bakat Leo gitu kan. Mungkin ini cuma Bisa asumsi jadi, gua. iya. Jadi bukan berarti zodiak itu paten enggak. Plus Zodiaknya kalau paten. Isi sifatnya yang enggak dong, Nes. Lu Sifatnya yang gimana enggak, sih? zodiaknya paten. Maksudnya, Iya, zodiaknya paten, sifatnya yang enggak. Masa lu berubah zodiak? Enggak. gua mau request dilahirin jadi Leo lah, jadi leader. Tapi gue nggak mau request pindah sih. Kayak gue seneng gitu loh dengan kepribadian gue sendiri itu gue kayak gue juga seneng ngerasa sih. Aquarius gue banget sih gitu loh. Ketika gue baca gitu ya, oh iya gue sih temperamen Iya kan? iya. Ya kan, the beauty of Ini juga zodiak iya. tuh emang gitu. Kalau ketika lu Gitu ya. baca majalah lu Iya. merasa terserang dengan gue juga kadang ngerasa terserang sebagai ikan depresi kan. Aduh ini kenapa gue Atau ketika lo menerka-nerka orang lain gitu juga seru sih menurut gua. Kayak kenapa ya dia kayak gini nih, fix banget nih, Virgo banget sih nih orang. Itu seru banget sih, sotoy-sotoy gitu tuh. playing gods gitu ya. Iya. By the way, kayak nggak afdol kalau kita ngomongin MBTI dan introvert, kalau kita nggak ngomongin hal yang abis happening banget di perjagatan Twitter Indonesia, per-YouTubean Indonesia dan segala macamnya, yaitu apa cuy? Dari omongan Indira Kalista, kasih tahu dong semuanya. Dia sempat ngomong gini nih, gua quotes ya. Karena aku sebenarnya introvert, collab yang serius-serius, ngobrol-ngobrol serius, aku sebenarnya sudah ragu ambil apa enggak. Aku tahu kalau ngomong kadang ngomong dulu baru mikir. Jadi dia tuh gini, yang belum tahu kenapa Indira Kalista sampai klarifikasi di podcastnya Deddy Corbuzier. Jadi dia bilang bahwa pakai masker itu nggak perlu segala macam gitu ya. Pokoknya di situ dibully abis-abisan se-internet sampai dia harus klarifikasi. Kenapa dia bilang gitu? Karena kan sebelumnya dia ini kan. Oke. Apa? Nggak, lanjut. Dari sini poin gue adalah gini. Indra Kalista ketika dia bilang, wah, gak usah pakai masker, sebenarnya itu bukan 100% salah dia. Yang ini ya, yang argumen kata-kata yang tidak perlu pakai masker, karena waktu dulu memang sebelum sekarang ya, itu bulan-bulan waktu awal-awalnya COVID-19 itu WHO dan pemerintah juga memberikan anjuran ya yang pakai masker yang sakit gitu kan. Akhirnya ada kebingungan lah di masyarakat. Mungkin itu masuk ke pikirannya si Indira Kalista. Tapi yang gue permasalahkan adalah Indira Kalista itu mendasarkan introvert sebagai alasan dia. Salah dong. Introvert nggak semuanya ngomong nggak mikir. Malah gue ya sebagai introvert kalau ngomong nggak mikir dulu dong. Ya nggak sih? Lu kan INTP kan. Kalau Indira Kalista kayaknya kayak gue sama Belinda INFP dia. Jadi bisa benar juga ya. Nggak berpikir dulu karena pakai perasaan. Iya. Karena kita feeling. Bukan logik. Bukan logik. Kita kayak orang ditanya, mau nggak? Mau. Tapi habis itu mikir. Nggak deh gitu kan. Banyak orang kayak gitu. Jadi ya itu. Tapi masa kayak gitu gara-gara introvert? Kan itu bisa gara-gara lu extrovert juga nggak mikir juga bisa. Benar. Tapi ya gue regardless gue nggak setuju sih sama justifikasinya Indira Kalista sih. Iya, kalau menurut gue itu MBTI dia plays small role sih. Jadi tetap apa keputusan untuk dia mengungkapkan sesuatu kan di dia tetap. Itu kan bukan masalah
MBTI tapi masalah Iya, kedewasaan bukan gitu. masalah lu introvert atau ekstrovert gitu. Betul. Menurut Walaupun gua, ada bisa dibilang kalau introvert tuh mungkin lebih panikan, itu bisa. Extrovert kalau extrovert kan nih, justru ini contoh kalau ngomong gak mikir nih. iya Iya. seorang Kita INFP ngomong terus tiba-tiba mungkin bingung bukan lanjutannya. panik sih, tapi kayak ini, kayak social awkward, Oh, socially oke. awkward, Oke. iya kan? Dan itu bisa leads to kepanikan, Iya sih, bisa. iya kan? Oke, Jadi oke. kadang lu lihat orang introvert yang dia kalau melakukan berhubungan sama orang itu kan kadang awkward, kayak dia nggak tahu ngomong apa, makanya panik, kelempar deh kata-kata itu. Ya sebenarnya masalah Nah, sebenarnya gini. penyampaian sih, iya. Oke. Sebenarnya gini, yang gua kesel kenapa dia mengatasnamakan introvert karena gini. Orang tua gua nih, kalau misalnya baca suatu artikel, kan dia ini public figure dong, Indira Kalista ya. Followernya banyak, subscribernya banyak. Orang tua kayaknya kalau bukan orang tua gue doang nih. Banyak lah menurut gue orang tua lain Boomer juga. lah, boomer. Kalau ngelihat suatu artikel yang sebenarnya itu nggak ada hubungannya sama kita sebagai anaknya mereka, itu Tapi langsung disangkut pautin. jangan sangkut-sangkutin. Nah, gue takutnya introvert itu orang-orang yang suka melawan peraturan pemerintah segala macam. Kamu introvert kan kok? Introvert equal sociopath. Iya. Jangan jadi introvert. Kamu jangan jadi introvert. Introvert itu jelek. Iya. Iya kan sering banget. Iya, benar. Makanya kamu jangan jadi introvert nih tuh, kamu takut ngomong jadinya nggak bener kan, kamu ngomong kayak Indira Kalista gitu kan. Nah, Justru gitu. ketika introvert ditekan kayak gitu, dia makin makin jadi lagi nih anxiety-nya. Oh iya. Iya, bisa jadi. Iya kan. Enggak sih, Nes. Tapi maksudnya nggak ke situ sih. Iya, karena kalau gue tuh orangnya tipe yang kalau misalkan makin ditekan makin kayak apaan sih gitu. Iya sih. Gitu. Bikin gue nggak mau jadi ekstrovert gitu loh malahan. Oke gini, tapi gini ya, lu berdua pernah ada perasaan gue kayaknya gue kesel deh jadi introvert. Atau kalau gue pengen jadi extrovert, pernah gak sih kayak gitu? Atau lu kayaknya gue nyaman aja kok jadi introvert? karena banyak gini di masyarakat itu kayak introvert is such a bad thing gitu. Iya, paham gue. Antisosial tuh disamakan dengan introvert. Padahal introversion ya. Iya. Iya. Ansos lebih ansosnya. Menurut gue sebenarnya introvert extrovert tuh sama aja sih. Bedanya tuh cuman simply kalau orang introvert itu dia dapat energi lebih ketika dia bersama dirinya sendiri, sedangkan extrovert dia mendapat energi lebih ketika ada orang-orang lain di sekitar dia gitu. Cuman kalau misalkan dibilang apakah introvert nggak bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan extrovert, ya nggak juga. Misalkan dibilang, kamu introvert, kamu nanti nggak bisa public speaking loh, ya nggak juga. Atau kamu introvert, nanti kamu nggak bisa networking loh, ya nggak juga. Cuman bedanya, ya kalau introvert, itu dia. Kalau dia lama-lama di sekitar banyak orang, itu membuat dia dalam tanda kutip capek, gitu aja sih sebenarnya. Karena menurut gue nih ya, gue introvert gitu. Nah, gue punya cara sendiri sih. Kalau misalnya gue lagi mau bangun networking nih, ini dulu bisa coba deh. Cuman gue menganjurkan ada jelek sih. Lu menggunakan obrolan dengan merokok itu adalah terbaik menurut gue. Lu misalnya ketemu orang baru nih, lu ajak ngerokok aja, lu ajak ngerokok. Itu lama-lama makin deket loh. Ini beneran, gue pernah banget tadi, sering itulah kenapa gue kadang iri sama perokok. Gue sumpah gue iri banget sama orang perokok. Tapi beneran, karena sesama perokok itu tuh bisa sharingnya sampai nenek buyut lu siapa.
Nah itu. Itu curang banget perokok. Jadi kalian yang ngerokok itu sebuah privilege ya. Iya bisa jadi. Iya, ada Walaupun satu inilah keterikatan. Privilege. walaupun gue nggak menganjurkan lu Enggak. untuk merokok ya, tapi gue memberitahukan gue punya teknik sendiri untuk mendekati lah seseorang gitu loh. Misalnya gue lagi eh, ngurus apa dan gue butuh bantuan dia, udah gue ajak rokok, gue ajak ngobrol, itu biasanya jadi cair cuy, itulah. Itu sebenarnya ini sih bukan masalah maksudnya iya di kasus lu rokok. Tapi kalau zaman sekarang nggak semua orang ngerokok kan. Iya benar. Kalau zaman dulu emang kan Toto ini kan banyak berhubungan sama orang-orang yang umurnya di atas dia kan. Ya, Dan benar. setara atau di atas, dan itu emang banyak populasinya emang banyak yang ngerokok. Tapi kalau misalkan orang yang nggak ngerokok, ya lu tinggal cari aja dia muse-nya di mana. Iya benar. Dia punya hobi apa, ya tinggal lu cari celahnya di situ. Ya inilah celah orang lah. Dan kebetulan celah orang perokok itu ini banget, dalam banget waktu dia ngerokok. Iya. Makanya buat teman-teman introvert yang bingung, Yang aduh ngerokok, gimana ya gue? Iya. Gue cuma sharing. yang ngerokok Anjir, aja. Kita kalau orang nggak ini ngerokok, lah. jangan disuruh ngerokok Iya, juga. maksudnya maksudnya gini, lu udah perokok dan lu introvert, ya udah lakukanlah itu gitu maksud gua. Iya. Anjir, gua nanti kena pasal lagi. Ada nggak sih Iya, pasal lu ntar ngajak orang ngerokok? ada penyesatan. Enggak. Gue cuma Enggak. cerita, gue pernah pakai kayak gini loh cara gua untuk pendekatan. Kan tadi dibilang introvert Iya. nggak bisa bangun networking. Bisa kok, Bisa bisa. lah. Enggak. Justru introvert itu jago banget TikToknya. Kalau dibandingin sama extrovert ya, kebanyakan. Ini sekali lagi kita nggak ngomong semua orang, tapi kita ngomong kebanyakannya. Kalau extrovert itu kebanyakan mereka cuma surface level aja. Iya. Ini hanya dialog diskusinya. Iya. Jadi kayak ya basa-basi banget. Tapi kalau introvert, apalagi ditambah dengan engine tadi ngerokok itu, wah semua langsung ngebuka. Iya. Apalagi lu seorang INTP toh. INTP itu jago banget ininya, analisanya. Iya ya. Iya, betul. Intelligence. Pakai apa? INFP pakai ini ya, perasaan ya. Kalau INFP perasaan, kita ini aja, kita lihat situasi aja, lihat gimana nih apa orang ini ketika kita ngomong A dia senang apa enggak, ketika kita ngomong B dia senang apa enggak. Tapi lu pernah punya kayak momen introvert banget nggak sih? Karena gue nih pernah ya, dulu itu 2019 deh, gue waktu itu ke Kokas cuy. Jadi gue dari Jogja kan gue ke Jakarta. Nah gue dari Jogja itu naik kereta api. Jadi gue nyampe taruh barang-barang, gue ke Kokas lantai paling bawah. Itu gue pusing banget, nggak tahu ya itu karena gue capek atau gue sangat introvert. Waktu itu Kokas rame banget, cuma gue kayak mual gitu loh. Ini momen paling introvert yang pernah gue rasakan. Nggak tahu ya itu introvert apa enggak. Itu parah banget. Kalau lu mungkin karena kaget dari Jogja ke Jakarta kali. Karena Jakarta tuh emang busy banget. Lu kalau lihat suasana Jogja terus tiba-tiba ke Jakarta itu memang banyak banget yang bilang ini kok orang cepet banget gitu kan. Iya. Tapi lalu lalang. Tapi bisa jadi karena introvert juga, karena kan ya lu kan di mana lu ada di space yang banyak banget orangnya, lalu lalang, itu ya nggak nyaman, bisa aja ngerasa energi lu baterai lu habis kan. Bener. Oke, kalau misalnya lu berdua pernah nggak punya kayak momen introvert banget mendeskripsikan keintrovertan lu gitu? Introvert lu gitu. Ya karena gue ambivert, gue nggak terlalu ngerasa sih. Jadi nggak terlalu ngerasa ya. Pol-polan sih paling cuma dibilang, Nes kok introvert banget, Nes kok ansos banget sih gitu aja kan. Kok diem doang sih gitu. Tapi itu aja, maksudnya gue nggak pernah ngerasa nggak nyaman di kumpulan orang, nggak. Gue paling nggak nyaman mungkin waktu dulu pas SMP atau SD tuh gue
di alun-alun tuh. Gue gak nyaman banget tuh. Kenapa rame Rame. banget? Banyak banget. Rame banget terus berisik kan. Alun-alun Iya alun-alun sih, Jogja tuh bener. berisik, rame, banyak orang itu udah nggak deh. Dan Kalau Pengen kalau gue pulang. kalau gue paling momen introvert yang gue bilang wah ini introvert banget tuh kalau misalnya gue lagi hangout sama orang nih, terus ini orang-orang semua di sekitar sekeliling gue udah orang-orang yang gue nyaman, terus ada orang lain masuk tuh ke lingkungan itu, nah itu gue ada mini heart attack tuh di situ, kayak Ini kayak anxious gitu ya. ada momen itu. Tapi kalau seru ya udah slow gitu. Iya, iya. oh, ternyata orangnya nggak asik, Tapi males banget premisnya Banget. ketika ada orang baru, lu pasti ini kan defense mode Betul. gitu kan. Betul. Tapi gue tahu nih, Danes ya. Kalau dia lagi introvert tuh gue tahu alasannya apa. Apa? Pasti alasannya. Misalnya nih, Danes diajakin, Nes, ayo main. Waduh, aku ada acara keluarga Pasti itu Danes lagi introvert tuh. Lagi nggak mau dia ketemu sama anak-anak. Gue kan emang Itu pas dulu, kuliah sering banget. iya. Iya. Gue dulu kan emang introvert garis keras. Kalau Iya. bisa nggak keluar rumah, kenapa harus keluar rumah? Nyaman banget ya. Nyaman banget ya dengan Udah nyaman banget di rumah. dan kamar. Dan Iya. animal lu. Iya. Iya. Udah heaven lah. Udah ya. Heaven. Oke lah, sampai di sini aja obrolan Speak Introvert hari ini. Kita bisa ngambil banyak pelajaran bahwa astronomi zaman dulu tuh sebenarnya ya orang menganggap ini sebagai astrologi ya, Iya. menganggap ini tuh sebagai bisa dibilang serius juga saat itu, nggak cuma buat fun. Kalau sekarang kan banyak yang menganggap ini sebagai fun, tapi zaman dulu ini ramalan yang mereka percaya oleh bangsa Babilonia pada 400 sebelum Masehi. Dan begitu juga dengan introvert, jangan jadikan alasan kalian introvert sebagai kesalahan kalian. Itu dia. Oke. Dadah semuanya. Sampai Thank jumpa you. di Episode depan. berikutnya. Bye.